Akhirnya resmi rilis dari karoseri Tentrem Malang 2 unit bis terbaru yang menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Satu unit sudah rilis di hari Selasa tanggal 14 Januari lalu, sementara satu unit lainnya baru rilis di hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 kemarin. Keduanya menggunakan bodi Avante H9 Grand Captain dengan kombinasi 2 kelas berbeda di dalamnya, yakni sleeper dan kursi kelas eksekutif biasa. Namun yang spesial dari unit ini tentu ada di sasnya, karena menjadi bis dengan sasis O500 RSD 2445 versi single deck pertama di Indonesia bahkan di Asia juga. Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa spesifikasi lengkapnya dan bagaimana tampilan beserta fasilitas yang ada di dalam kabinnya ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 6x2 ini merupakan produk sasis flagship terbaru dari Daimler Commercial Vehicle Indonesia yang mengusung konfigurasi triple axle dan pastinya sudah lolos standar emisi Euro 5. Sasis triple axle terbaru dari Mercedes-Benz ini tentunya sudah bisa juga dipasangkan dengan bodi single deck sekelas SHD maupun bodi double decker sekalipun. Namun seperti biasa kalau sasis dari Mercedes-Benz pasti akan diberikan spesifikasi yang berbeda untuk dua kegunaan bodi tadi. Unit Mercy O500 RSD 2445 pertama di Indonesia yang dimiliki oleh PO Garuda Mas merupakan sasis yang versi double deckernya. Sementara unit milik PO Harapan Indah ini versi sasis untuk kebutuhan bodi single deck dan unit ini dipasangkan dengan bodi Avante H9 Grand Captain. Jadi bisa dibilang unit ini menjadi sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 single deck pertama di Indonesia bahkan di Asia. Dan menjadi yang pertama juga yang menggunakan bodi Avante H-Series dari karoseri Tentrem. Dan spesifikasi yang membedakan keduanya ada di bagian aksel depannya ini, di mana sasis tipe double decker aksel roda depannya dibuat lebih maju agar kabin penumpang dek bawahnya bisa lebih luas lagi. Sementara untuk versi single deck aksel depannya dibuat mundur agar overhang depannya bisa lebih panjang sama seperti sasis triple axle pada umumnya. Kalau untuk spesifikasi kaki-kakinya pastinya sudah menggunakan suspensi udara dengan GVW hingga 24 ton. Yang artinya kemampuan GVW-nya turun 1 ton dari sasis triple axle generasi sebelumnya. Meski kemampuan GVW-nya turun 1 ton dari sasis triple axle generasi sebelumnya, namun untuk tenaga mesinnya kini jadi meningkat 30 horsepower sama seperti kompetitornya yang berasal dari Swedia. Sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 ini sendiri ditenagai oleh mesin diesel berkode OM 460LA. Mesin 6 silinder segaris berkapasitas 12,8 liter yang dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 449 horsepower pada 1800 rpm. Dan dengan torsi maksimal di angka 2200 Nm pada 1100 rpm. Tenaga yang besar dari mesin ini dikawinkan dengan transmisi AMT dari merek ZF yang bertipe trakson 12 speed, yang memiliki fitur overdrive dan direct drive serta ada interder dan retarder auxiliary brake system sebagai sistem pengereman bantuannya. Hal unik lain, sasis Mercy O500 RSD 2445 ini standarnya membutuhkan kisi-kisi udara yang lebih besar di bagian kap mesinnya.
Jadi karoseri tentrem menambahkan kisi-kisi lagi di bodi Avante H9 mereka dan akhirnya menjadi ciri khas tersendiri bagi pengguna sasis Mercy ini. Secara desain jadi ada dua lubang kisi-kisi besar tepat di samping kedua lampu belakangnya. Dan di atasnya tetap ada desain kisi-kisi standar bodi Avante yang elegan namun sedikit terpotong di bagian bawahnya untuk memberikan ruang bagi lubang kisi-kisi barunya. Tapi untuk bagian jaringnya tetap diberikan detail yang apik oleh karoseri tentrem dengan motif yang senada dengan kisi-kisi standarnya. Dan di ujung sebelah kiri diberikan tempat untuk meletakkan emblem dari karoseri tentrem yang kelihatan mewah ini. Dan seperti inilah suara mesin OM 460LA ketika dihidupkan. Tapi yang paling keren tentu ada di bagian bodi depannya ini. Karena bis yang menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 ini terlihat memiliki sensor radar di bagian tengah bodi depannya serta ada sistem kamera canggih yang terpasang di kaca depannya. Sistem kamera dan sensor ini tentu berfungsi untuk membantu fitur keselamatan yang ada pada bis ini. Karena sasis satu ini sudah dibekali dengan fitur ADAS alias Advanced Driver Assistance System. Jadi fitur ADAS ini mengandalkan kamera dan sensor radar untuk membaca dan mendeteksi objek yang ada di sekitar kendaraan tersebut. Serta bisa juga mendeteksi marka jalan yang dilewati oleh bis satu ini. Tapi tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara baik untuk pengemudi maupun para penumpangnya. Keren bukan? Dan sasis Mercy O500 RSD 2445 ini juga menjadi sasis bis pertama dengan fitur ADAS ini di Indonesia. Pada bodi Avante H9 ini, karoseri tentrem menempatkan sensor radarnya di bagian bumper tepat di atas ruang plat nomor kendaraannya. Alhasil plat nomornya jadi sedikit turun gara-gara harus berbagi ruang dengan piranti radar ini. Mau dipasang di atasnya juga tidak bisa karena panel ini berfungsi untuk akses maintenance yang dapat dibuka tutup. Sementara untuk tampilan keseluruhan unitnya, bis ini menggunakan bodi Avante Grand Captain versi H9 dengan tinggi 3,9 meter alias dengan dimensi setara bis SAD. Kaca depannya menggunakan model double glass dengan ciri khas bentuk kaca yang jendong di bagian atasnya agar lebih aerodinamis. Tapi sekaligus menjadi keunggulan bagi Avante karena ada cukup ruang untuk bisa dipasangkan dua kursi tambahan di bagian depan sini. Kalau bodi Grand Captain versi H9, ciri khas uniknya ada di pintu depan sebelah kirinya yang dibuat lebih mundur seperti ini. Dibuat mundur agar akses tangganya bisa lebih mudah dan lebih nyaman ketika dilalui. Yang unik lain pada bis pesanan PO Harapan Indah ini ada di satu pintu bagasinya yang menggunakan bukaan swing seperti ini. Kemungkinan akan digunakan sebagai kandang macan tambahan meski sebenarnya di dalam kabinnya juga sudah ada. Jadi pintunya diberikan handle yang dapat dibuka dari luar maupun dari dalam baik untuk sisi kiri dan kanan. Lengkap juga dengan kaca kecil sebagai visibilitas dan bagian dalamnya diberikan cover yang sangat rapi oleh karoseri tentrem. Sementara bentuk bagasi yang lain bukaannya normal dan berfungsi untuk tempat penyimpanan barang. Dan bagasi setinggi ini pastinya bisa digunakan untuk menampung sepeda motor pula dengan berdiri dan aman. Tampilannya masih dengan clear merah putih khas armada mereka dengan desain livery kekinian seperti ini. Apalagi sudah lengkap dengan kaki-kaki mengkilap berkat velg Alcoa bawaan langsung dari sasis Mercedes-Benz-nya.
Sekarang kita lihat ke bagian interior kabinnya ya. Mulai dari ruang kru dan pengemudinya yang lebih privasi karena ada ska di samping tangganya sini. Jadi ada pintu lagi untuk masuk ke ruang pengemudinya. Memang jadi agak sempit tapi kru yang ingin merokok tidak perlu khawatir akan mengganggu penumpangnya. Dashboard pengemudinya sudah menggunakan desain versi terbaru dengan hiasan silver dove yang kelihatan sangat premium. Serta ada detail motif diamond cut yang sama seperti motif di selendang Avante yang ada di kaca sampingnya. Di belakangnya juga ada ruang yang digunakan sebagai kandang macan alias tempat tidur bagi kru bis tersebut. Jadi lumayan aneh karena di sini sudah ada kandang macan tapi kenapa bagasinya minta dibuat jadi kandang macan juga ya? Sekarang kita pindah ke kabin penumpangnya. Tepat di atas kabin pengemudi ada 2 kursi sleeper jumbo dari Hyatt Rimba Kencana yang pastinya sangat nyaman dengan ruang kaki yang dapat digunakan untuk selonjoran selama di perjalanan. Jadi untuk ke kursi depan sini ada akses kecil di antara kedua kursinya yang masih cukup nyaman untuk dilalui. Dan ketika duduk kalian bisa langsung selonjoran dengan nyaman dan menikmati pandangan ke arah depan layaknya duduk di kabin bis tingkat atau UHD. Fasilitas untuk penumpang kursi sleepernya ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka lengkap dengan tempat sampah kecil tepat di tengah kedua kursinya. Lalu pastinya ada lover AC tepat di atas kursinya khusus yang sebelah kanan. Sementara untuk kursi sleeper sebelah kiri, lover AC-nya agak sedikit jauh tapi masih mudah untuk dijangkau dan kisi-kisinya bisa diatur arahnya ke posisi duduk kalian. Sementara untuk kabin tengah hingga ke belakang digunakan sebagai pelayanan kelas eksekutif dengan konfigurasi kursi kiri 2 dan kanan 2 lengkap dengan fasilitas leg rest. Kursinya masih menggunakan produk dari Hyatt Rimba Kencana juga yang model jumbo lengkap dengan armrest paten seperti ini. Di atasnya pastinya ada fasilitas lover AC, lampu baca dan juga bagasi kabin yang sudah dilengkapi dengan penutup. Lalu di belakang sana ada fasilitas toilet dan smoking room pula dengan pintu skat yang berlapis-lapis. Tampilan toiletnya seperti ini dengan fasilitas yang lengkap sudah ada kloset, wastafel dan juga cermin yang besar. Sementara di ruang merokoknya diberikan 2 kursi milik bis kota yang cukup ringkas tapi tetap nyaman. Serta pastinya ada asbak dan exhaust pula. Jadi seperti itulah tampilan sasis Mercy O500 RSD 2445 versi single deck ketika sudah menggunakan bodi. Yang unit pertamanya ini menggunakan bodi Avante H9 Grand Captain dari karoseri Tantra Malang. Kabarnya 2 unit bis terbaru milik PO Harapan Ida ini akan digunakan untuk melayani trayek Medan Takengon PP. Dan menurut kalian sendiri bagaimana mengenai tampilan dan juga fasilitasnya? Coba tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.